Saudara-saudariku yang terkasih, buku harian Santa Faustina nomor 784. Aku bersyukur kepada Allah atas penyakit dan ketidaknyamanan ragawi ini, sebab dengan demikian aku memiliki waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Adalah kesukaanku untuk meluangkan waktu berjam-jam di kaki Allah yang tersembunyi. Dan jam-jam yang panjang itu berlalu seperti beberapa menit tanpa kusadari bagaimana ini terjadi. Aku merasakan ada api yang berkobar di dalam diriku, dan aku memahami bahwa tidak ada kehidupan selain hidup berkurban yang mengalir dari cinta yang murni. Demikianlah bacaan dari buku harian Santa Faustina. Saudara-saudariku yang terkasih, pada menit-menit sebelum jam kerahiman yang agung ini, kita merenungkan apa yang dituliskan oleh Santa Faustina. Di BHSF nomor 784, kita tahu dan mengenal Santa Faustina Kowalska yang kita kenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi, memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana penyakit fisik dan penderitaan batin sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyucikan jiwa kita. Sepanjang hidupnya, kita tahu bahwa hampir sepanjang hidupnya, terutama saat menderita penyakit tuberkulosis atau TBC yang mematikan, Santa Faustina tidak mengeluh, melainkan mempersembahkan segala rasa sakit, semua penyakitnya, sebagai kurban bagi jiwa-jiwa yang berdosa. Dia menerima penyakit ini dengan sungguh-sungguh merenungkan sengsara Tuhan. Bagi Santa Faustina, penyakit ini merupakan baginya sebagai pemurnian jiwa. Dia mencatat di dalam buku hariannya bahwa penderitaan itu adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi yang dapat memurnikan jiwa. Dan ia memandang penyakit bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan untuk semakin intim dengan Tuhan. Penyakit yang membuat kita menderita menjadi saat-saat berahmat bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, membuka ruang batin kita untuk berelasi secara mendalam dengan Tuhan. Dengan penyakit, dengan penderitaan itu adalah sarana penyatuan dengan sengsara Kristus. Dikatakan bahwa Faustina menerima stigmata yang tersembunyi, yang hanya dapat dialami dan dirasakan olehnya secara pribadi, yang tidak tampak secara fisik di tangan atau lambung atau kakinya, seperti yang terdapat dalam tubuh Santo Fransiskus dari Assisi dan Santo Padre Pio. Santa Faustina menerima rahmat stigmata yang tersembunyi, di mana dia merasakan sakit sengsara Yesus di tubuhnya sendiri. Dan ia memahami dan menerima penderitaan fisik ini sebagai partisipasi baginya untuk ikut serta dalam penderitaan Kristus, Sang Penebus kita di kayu salib. Dengan penyakit yang diderita oleh Santa Faustina, ada penyerahan total kepada Allah yang Maha Rahim. Jesus, I trust in you. Jesu, ufam tobie. Yesus, aku berharap kepadamu. Yesus, engkau andalanku.
Meskipun menderita secara fisik dan sering tidak dipercaya oleh sesama suster, banyak para suster menganggap dia pura-pura sakit. Faustina menyerahkan itu semua ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Penyakit fisik dapat dirasakan dan diterima, serta bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi penyakit batin, karena tekanan batin oleh orang lain, dapat membuat kita semakin menderita. Faustina, walaupun sering disalah mengerti oleh para suster yang ada bersama dengan dia, yang hidup bersama dengan dia, dia tetap bersuka cita dan menaruh harapan sepenuhnya, mutlak kepada Tuhan. Faustina mengajarkan mengandalkan Tuhan sepenuhnya saat manusia merasa tidak berdaya. Itulah yang berarti, bermakna dalam hidup kita. Disadari juga bahwa walaupun dalam penyakit fisik yang dideritanya, kelemahan yang dialaminya, dia tetap melakukan hal-hal kecil. Dia tetap melakukan semua tugasnya dengan kasih yang sungguh-sungguh, dengan kasih yang besar. Penderitaan fisik yang dialaminya tidak membuat dia berhenti berkarya, melainkan mendorongnya untuk selalu melakukan karya dengan cinta yang besar, melalui teladan hidup, melalui karya-karya yang kecil di biara yang dia lakukan. Dan dengan tetap berharap penuh penyerahan total kepada Yesus, Sang Raja Kerahiman Ilahi. Dengan kondisi fisik yang tidak gampang, dalam penyakit seperti itu, Santa Faustina terus menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi. Dia percaya bahwa karya ini bukanlah karya dirinya, tetapi karya Yesus melalui dia yang lemah dan menderita. Penyakit juga dapat mendekatkan diri kita kepada doa. Dan semakin kita menghayati ketaatan kita kepada Allah. Penyakit TBC yang diderita oleh Santa Faustina tidak sedikit pun menyurutkan semangatnya untuk terus berdoa dan mencintai Tuhan. Dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang sungguh-sungguh, dia selalu berkonsultasi dengan Bapa pengakuannya untuk terus menyebarkan devosi kerahiman ilahi, agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Dalam situasi penyakit yang dia derita, dia terus berdoa bagi para pendosa. Dia mempersembahkan seluruh penyakitnya sebagai silih atas dosa-dosa umat manusia. Dan kita tahu bagaimana akhirnya penyakit itu merenggut nyawa Santa Faustina. Tetapi bukanlah mengakhiri pengharapannya. Pengharapannya ada di dalam Tuhan. Walaupun kondisi fisiknya lemah, tetapi kedewasaan spiritualnya, kedewasaan imannya semakin matang. Walaupun badannya rapuh, tubuhnya rapuh, namun karya Tuhan bekerja semakin kuat dalam dirinya. Yesus mampu mengubah menjadi penderitaan-penderitaan itu menjadi berkat yang agung bagi hidup Santa Faustina. Penderitaan, meskipun menyakitkan, bisa menjadi sarana yang mendalam untuk kita dalam membentuk ketekunan dan kasih di dalam diri manusia. Santa Faustina dengan jelas mencatat hari ini di dalam buku hariannya. Aku bersyukur kepada Allah atas penyakit dan ketidaknyamanan ragawi ini, sebab dengan demikian aku memiliki waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Adalah kesukaanku untuk meluangkan waktu berjam-jam di kaki Allah yang tersembunyi, dan jam-jam yang panjang itu berlalu seperti beberapa menit tanpa kusadari bagaimana ini terjadi. Aku merasakan
ada api yang berkobar di dalam diriku, dan aku memahami bahwa tidak ada kehidupan selain hidup berkurban yang mengalir dari cinta yang murni. Pertanyaannya, saudara-saudariku yang terkasih, apakah penderitaan yang kita alami, entah itu penderitaan fisik atau penderitaan batin atau penyakit, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Proses pembentukan menjadi orang yang murni dalam kasih dan tekun serta sabar dapat diuji dalam diri seseorang yang menerima penderitaan sebagai sarana pendewasaan. Penderitaan itu menghasilkan ketekunan kepada kita. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan kepada kita. Ketekunan bukan sekedar sikap pasif yang menunggu, melainkan tindakan aktif menghadapi tantangan yang memaksa manusia untuk bertahan, memurnikan iman, dan tidak mudah menyerah. Dalam situasi di mana tidak ada lagi kita memiliki kekuatan berkat penyakit yang kita alami, kita bergantung kepada kekuatan Tuhan. Penderitaan mengajarkan seseorang untuk bergantung penuh kepada Tuhan, bukan pada situasi diri kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, penyakit maupun penderitaan yang diterima oleh seseorang dapat juga mengajarkan kasih dan empati yang lebih dalam kepada orang lain. Pengalaman menderita membuat seseorang lebih sensitif dan penuh belas kasih terhadap penderitaan orang lain. Ada bela rasa dalam diri kita apabila kita pernah mengalami penderitaan atau berada pada titik yang sama. Orang yang pernah mengalami penderitaan akan lebih cepat merasa iba kepada orang lain yang mengalami penderitaan. Dengan demikian, hatinya akan lebih terbuka kepada kasih Tuhan. Hatinya akan lebih terbuka kepada doa-doa untuk orang lain. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Penderitaan mematahkan kesombongan dan egoisme kita. Dan untuk menyatakan bahwa hidup kita ini terbatas. Sehingga dengan demikian, hati kita diarahkan untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan tulus. Dengan demikian kita memiliki sebuah kekuatan. Kasih itu sebagai kekuatan. Maka, penderitaan yang kita terima dengan penuh kasih, seperti teladan Kristus, mengubah penderitaan menjadi kesempatan untuk melayani dan berbagi kasih kepada orang-orang yang tidak beruntung dalam hidupnya. Hari ini, Gereja Katolik semesta memperingati seorang santo teolog yang besar di dalam gereja kita, Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas menulis dalam ceramahnya tentang Credo. Dia mengatakan, salib mencakup semua kebajikan. Orang yang menerima salib, menerima penderitaan dalam hidupnya, akan memperoleh kebajikan. Salib melambangkan setiap kebajikan. Santo Thomas Aquinas mengatakan, jika kamu mencari contoh cinta kasih, tidak ada yang lebih besar daripada seseorang yang menyerahkan nyawanya. Jika kamu mencari kesabaran, kamu tidak akan menemukan contoh yang lebih baik daripada salib. Mari kita pandang salib Kristus. Dan Santo Thomas Aquinas mengatakan, salib adalah contoh yang paling baik di dunia untuk mengerti apa itu kesabaran, untuk mengerti apa itu cinta. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa Yesus tidak terpaksa menderita. Dia memilih untuk menderita, menanggung derita itu demi kasih kepada Bapa dan kepada kita semua. Kristus menanggung banyak penderitaan di kayu salib dan melakukannya dengan penuh kesabaran.
Karena ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Dia dituntun seperti domba ke pembantaian, dan dia tidak membuka mulutnya. Penyakit, penderitaan adalah salib bagi kita, dan salib adalah jalan keselamatan. Thomas Aquinas memandang salib sebagai jalan yang pasti menuju keselamatan, di mana penderitaan Kristus mengalahkan dosa. Santo Thomas Aquinas berkata, salib adalah keselamatanku yang pasti. Salib adalah yang kusembah selamanya. Salib Tuhan bersamaku. Salib adalah perlindunganku. Saudara-saudariku yang terkasih, selain kita merenungkan buku harian Santa Faustina nomor 784, Gereja Semesta dengan teladan Santo Thomas Aquinas hari ini mengajarkan kita penderitaan-penderitaan yang kita terima, penyakit-penyakit fisik, kelemahan-kelemahan kita dapat menjadi sarana pembentukan rohani kepada kita untuk menjadikan kita pribadi yang tekun, tahan uji, dan berpengharapan. Dan dengan itu kita semakin dimurnikan dengan iman kita. Tidak mudah menyerah. Karena apabila kita hanya berbahagia di saat kita mengalami hal-hal yang indah, maka iman kita belum sungguh-sungguh dimurnikan. Tapi apabila kita mengalami kelemahan, ketakutan, penderitaan, penyakit, dan dengan itu kita tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan, maka kita semakin teruji sebagai orang yang beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini kita akan masuk kepada jam kerahiman ilahi yang agung. Mari kita serahkan seluruh penderitaan kita, saudara-saudari kita yang sakit, yang kita kenal, maupun yang sering kita kunjungi ke rumah-rumah sakit, anggota keluarga kita yang sakit. Semoga mereka dapat menerima penyakit fisik mereka menjadi sarana pemurnian dan semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Memandang salib Tuhan, karena dalam salib itulah kita menemukan jalan keselamatan yang pasti, jalan keselamatan yang satu-satunya. Kita ingat bagaimana dulu motto tahbisan, motto episkopat dari Monsinyur Ludovicus Simanullang, Uskup Keuskupan Sibolga. Crux spes unica. Dia mengatakan, salib adalah jalan satu-satunya, harapan satu-satunya. Dengan salib, dengan penderitaan Yesus, dengan salib-salib yang kita pikul setiap hari, salib itulah sebagai jalan keselamatan yang pasti untuk kita. Maka apabila kita menemukan saudara-saudari kita yang sakit, yang menderita, mari kita berikan penghiburan lewat iman ini, supaya kita semakin bertekun di dalam iman, berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Salib melambangkan kebajikan, kata Santo Thomas Aquinas. Jika kamu mencari kesabaran, kamu tidak akan menemukan contoh yang lebih baik daripada salib. Saliblah contoh yang terbaik bila kita ingin memperoleh kesabaran dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Santa Faustina mendoakan, dan Santo Thomas Aquinas mendoakan kita semua. Dan tahun ini disebut oleh Paus Leo ke-14 sebagai tahun Santo Fransiskus dari Assisi. Jubileum Fransiskus dari Assisi, mulai tanggal 10 Januari 2026 sampai 10 Januari 2027. Dan Santo Fransiskus dari Assisi juga menerima segala penderitaan, penyakit, dan bahkan kematian itu sebagai saudara dan saudari. Menjelang akhir hidupnya, Santo Fransiskus dari Assisi berseru, "Selamat datang, saudari maut." Karena dengan itu kita dapat bertemu dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan, dan maha rahim. Pada sore hari ini kami masuk kepada jam kerahiman yang agung. Kami menyerahkan seluruh derita kami, perjuangan kami, sakit penyakit kami. Kami persatukan dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Pada jam kerahiman yang agung ini, kiranya Engkau berkenan ya Tuhan menurunkan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu yang bergabung dalam Zoom sore ini. Hendaklah Engkau mengarahkan pandangan-Mu kepada mereka, menyinari mereka semua dengan wajah-Mu, memberikan mereka semua dengan damai sejahtera, dan memberkati mereka semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.